Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku muslim se-Indonesia yang ini, hari ini kita mau jejak ke lokasi yang milik penelusuran ke tempat-tempat keramat di sini. Nah, yang banyak benda-benda keramat di sini, benda-benda gaib di sini. Nah, satu persatu ada yang mau kita ambil, ada yang tidak. Kenapa ada yang mau kita ambil tidak? Karena ada beberapa benda keramat di sini yang sangat gaib di tempat kali ini. Nah, itu yang kalau diambil bisa banjir. Dan di sini ada beberapa ular, bisa keluar ular-ularnya. Nah, jadi yang sifat seperti itu masih kami pikirkan cara untuk mengangkatnya. Berbahaya tidak? Yang jelas ini pasti banjir. Yang ini pasti banjir. Nah, mungkin hari ini kita ngambil-ngambil yang tidak terlalu membahayakan kondisi alam di sini. Ini wingit sekali. Ini wingit sekali. Ini bambu-bambu ini, bambu-bambu sangat luar biasa. Ini pasar gaib. Jadi kalau udah masuk maghrib, di sini gendro-gendro di sini semua akan keluar. Makanya kalau malam-malam tertentu, malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon, itu pasti banyak mata-mata merah yang terlihat di malam itu seperti menyala. Itu gendruwo. Itu gendruwo. Nah, makanya saya bilang ini pasar gendruwo. Nah, ya pasar gendruwo, pasar jin. Nah, tapi lebih banyak gendruwo ya. Nah, kalau yang agak ke atas dari sini itu wewe gombelnya. Di situ ada selendang. Kemarin kita melakukan penarikan juga di situ, tapi bukan ngambil selendangnya, kembennya yang ada pernik-perniknya dari logam. Mustikanya Yang kita ambil kemarin mustikanya gitu. Nah, saudara-saudaraku, oke, sekarang kita ke sumur, ke sumur dapur pusaka. Nah, di situ ada 10 gendruwo, yang satunya lagi keluar pergi. Nah, yang tinggal 9. Ini melalui dialog saya tadi menjaganya. Gendro-gendro yang ada di situ tuh yang menjaga pusaka itu, gitu, yang menjaga benda-benda keramat itu banyak. Nah, benda-benda keramat yang ada di sumur ini yang mau kita lihat nanti. Nah, ini masih kita lihat dulu, bisa nggak hari ini mau kita ambil gitu. Nah, karena di sini kan blok-blokan. Ini kerajaan jin di blok sini, ada kerajaan di blok sana gitu. Jadi nggak sekaligus jadi satu. Yang jadi satu itu kalau misalnya pasar gaibnya udah kumpul baru jadi satu. Misalnya udah masuk maghrib baru jadi satu. Kalau masih siang gini masih blok-blokan. Tapi di sini tempat komunitasnya para jin. Ya. Ya, ini komunitas para jin, ya kerajaan jin. Jin. Oke, kita ke sumur yang tempat benda-benda keramat itu. Itu sumur keramat, sumur tua. Sebenarnya sumur tua, sumur keramat, sumur tua. Nah, ini yang ada beberapa benda pusaka yang dijaga 9 gendruwo. Sebenarnya ada 10, yang satunya sedang pergi. Nah, tapi yang 9 masih bisa di situ menjaga beberapa benda keramat. Nah, rencananya hari ini mau kita ambil, tapi karena ngelihat kondisi ini banyak bambu semuanya dan susah untuk ngesutnya, agak kesulitan. Paling nanti beberapa mau kami tebang dulu bambu-bambunya. Nah, itu agak kesulitan situ. Makanya kami hari ini hanya ngasih tahu. Nah, yang di blok sini, nah ini kan terpisah dengan di blok sebelah, di blok sini. Nah, ini tempat dapur pusaka, penyimpanan pusaka para jin. Ini sumur tua, sumur yang sudah lama tidak terpakai. Nah, yang dihuni beberapa makhluk gaib seperti gendruwo. Salah satu yang penghuni tetapnya itu gendruwo, penghuni tetapnya gendruwo. Nah, ini ada benda pusaka-pusakanya. Salah satu benda pusakanya situ ada cambuk, tapi bukan dari Kuningan ya. Banyak orang bilang cambuk dari Kuningan. Ini bukan. Ini cambuk seperti besi, seperti kawat, tapi dia lentur seperti itu. Nah, ini makanya saya penasaran. Ada niat mau ngambilnya, tapi tidak hari ini. Tadi mau hari ini, tapi itu lagi kena kesulitan di medannya. Nah, sangat terjal. Terus benda-benda keramatnya selain dari cambuk, itu yang lain juga ada, seperti kepalanya ular bentuk panjang, mulutnya di sini buaya. Nah, itu buat pegangan kewibawaan dan juga buat khusus untuk
kesaktian, kemungkinan begitu. Kemudian yang lainnya ada pusaka, itu sebilah keris, tapi seperti pedang luwuk yang tidak ada sarangnya. Nah, tidak ada sarangnya, tidak ada gagangnya, gitu. Nah, pedang ini dari dua besi yang berbeda. Satu itu bahan dari besi hitam, satu bahannya itu dari besi khusus kayak dari perunggu. Jadi ada dua. Nah, makanya saya penasaran dengan bawa pusaka yang di sini karena ini unik. Peninggalan benda-benda keramat, benda-benda gaib. Dan beberapa pusaka yang terbuat dari batu, pedang dari batu juga ada seperti luwuk, seperti keris lah. Kita anggap pedang pendek segini. Itu dari batu warna hitam. Nah, saat ini saya bisa memberitahukan di sumur tua yang ada benda keramat ini. Nah, dan dijaga oleh 9 genderuwo. Sekarang kita ke lokasi sebelah yang akan kita ambil. Yang berbeda kerajaan. Berbeda kerajaan, ini lain lagi ya. Ini di kerajaan blok yang kerajaan jin yang dihuni oleh beberapa genderuwo. Ini lokasi genderuwo. Kalau yang di sana itu udah campuran. Makanya di situ ada ular besar seperti anaconda dan dihuni beberapa naga. Nah, salah satu naga ini yang memegang kunci pusaka yang mau kita ambil target itu. Pedang itu tadi. Kalau ambil bisa banjir. Makanya ini masih mau kita kondisikan agar tidak banjir, agar tidak terjadi fenomena alam yang gawat. Nah, itu. Oke. Kita ke lokasi kerajaan yang sebelah. Nah, ini yang blok kerajaan yang kedua yang di sebelah. Yang saya bilang lokasi di sini kerajaan jin yang lebih besar lagi. Jadi ini kawasan bukan kawasan genderuwo. Yang sebelah tadi dekat sumur itu kawasan genderuwo. Yang ini kawasan naga. Ya. Nah, di lokasi pohon ini ada beberapa benda keramat. Salah satunya itu ada candi yang sebesar ini. Nah, candi itu satu warna hitam. Nah, satu lagi warna kuning, satu lagi warna merah. Candinya besar. Jadi kalau diangkat akan terjadi ledakan di pohon ini. Pasti. Besar atau kecilnya Allah alam, tapi pasti akan terjadi ledakan keras, ledakan hebat. Sangat luar biasa. Nah, di tempat ini. Nah, yang mau kita ambil ini adalah beberapa benda pusaka yang kira-kira tidak membahayakan keadaan alam di sini. Gitu. Nah, makanya kalau benda keramat yang ada di pohon ini bisa kita ambil tanpa membahayakan keadaan alamnya, nah itu yang kita ambil. Tapi kalau misalnya di lokasi kerajaan jin di kali ini membahayakan keadaan alam di sini atau terjadi fenomena alam yang besar, nah itu kami tunda dulu, tapi tetap kita ambil. Ini kawasan kerajaan jin yang sangat besar. Terus sampai ke bawah sana besar. Nah, di sini yang lebih besar, tapi kawasan naga. Dulu sering terjadi pusar air di sini, sekilas. Nah, tempat pedang itu, pedang naga itu. Seperti apa pedang naganya? Ya gambarannya, saya belum pernah lihat pedang ini, Karena pedang ini juga memiliki ornamen bentuk yang unik, yang sulit sekali kalau dibuat manusia. Sulit sekali, gitu, unik sekali. Pedang ini segini, sekitar seginilah, kurang lebihnya itu. Selain dari candi, di sini juga ada sebuah bentuk seperti wadah. Tepatnya itu dibilang copo kayak bukan copo, tapi aneh gitu. Itu dari batu warnanya hitam banget. Tapi di dalamnya ada mustikanya. Dalamnya ada mustikanya. Nah ini. Tapi bentuknya bingung gitu. Saya bisa bilang seperti copo, seperti kan dia tapi hitam kayak seperti batu. Gitu. Bentuknya seperti batu, hitam beleketong. Nah, di dalamnya ada mustikanya. Hari ini kita akan ambil yang itu dulu. Nah, atau ambil yang lain. Pokoknya nanti kita lihat aja yang keambil yang mana. Apa kita ngambil yang candi? Apa kita yang ngambil bentuk pusaka yang di dalamnya ada mustika, atau benda keramat yang di dalamnya ada mustika yang diwadahi seperti batu, dalamnya seperti copot tapi batu gitu, keras hitam banget gitu. Aneh gitu kan. Copot itu biasanya
kuningan, besi gitu. Ini hitam banget. Sangat berbeda. Sangat lain. Dalamnya ada mustika. Ada 1 pada 2. Saya sendiri belum tahu karena kita harus ambil dulu baru kita periksa. Apakah kegunaan dari mustika itu? Allah alam mau bishab. Karena benda itu kita ambil dulu, kita angkat dulu, lalu kita dialog, baru kita tes kekuatan benda keramat itu. Kalau sudah kita ambil. Nah, kalau sudah kita ambil. Nah, yang jaga ini tempat mainnya beberapa makhluk gaib atas sini. Mereka sering bolak-balik turun. Ini angker banget, ini banget, dan ini dulu banyak orang hilang gitu. Kalau selip hilang. Kalau malam hari sebenarnya hilang, nanti 2 hari ditemukan gitu. Kalau misalnya masih ada nasib baik bisa ditemukan. Nah, itu di Bojin. Dulu ini angker banget ini. Ini kenapa angker banget? Orang-orang di sini juga sudah sering ngeliat yang namanya penampakan. Itu biasa. Tidak siang, tidak malam. Enggak siang, enggak malam, itu biasa di sini. Itu bukan hal yang wow heran, enggak. Orang sini, warga sini udah paham. Ini mah udah paham. Bahkan kalau kita ke sini, kemarin kami ke sini, malah orang yang di sini malah nanya, mau ngapain? Ya kami bilang kami mau penelusuran jejak alam gaib, mau ngangkat benda pusaka. Ya nggak apa-apa kalau kuat. Bayangkan, dianggapnya kami istilahnya main-main biasa gitu. Padahal kami serius, dan malah dia bilang ya silahkan kalau kuat. Tuh artinya orang sini tahu kemampuan, kekuatan kerajaan jin yang di sini. Nah, di sini berarti angker banget, berarti kuat banget. Makanya sampai bilang silahkan kalau kuat. Oke, kami sudah di sini nih, kita buktikan kita kuat apa tidak. Itu menguasai, menjelajahi daerah gaib ini, daerah unik ini yang terkenal banyak benda keramatnya. Kalau untuk uji nyali lebih bagus nih kalau malam. Ya, terus dan benda dan kerajaan-kerajaan jin dan benda-benda keramat yang bertebaran. Oke, ini kita angkat dulu benda keramatnya, tapi tenang ya. Artinya ini saya juga tidak tahu nih mana yang keambil, karena sini banyak dan kuat gitu loh. Nggak seperti umumnya kita ambil satu dapat. Ini nggak tahu nih, kita ambil keangkat berapa, Allah alam, supaya nggak kesannya kita nggak takabur. Oke, dimatiin kalau kita ini dulu ya, ini